Halo, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Dan khusus video ini saya buat untuk Shiraru Channel ya. Nah, kalau video ini berhasil ditampilkan di Shiraru Channel, maka channel saya akan berubah dikit ya. Ya, sesuai judul channel saya, berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, mungkin saya belum bisa memberikan berkat berupa materi gitu, tapi saya akan membagi-bagi ilmu yang saya punya itu untuk banyak orang gitu. Jadi saya nyontek channelnya Guru Gembul. Nah, ini dia orangnya ya, yang isinya tentang psikologi, filsafat dan lain-lain ya. Sesekali itu menampilkan tentang agama Islam gitu. Sehingga yang non muslim pun bisa menikmati channelnya Guru Gembul gitu. Nah, saya pun akan seperti itu ya. Jadi mungkin sebelumnya tuh saya menampilkan video yang full tentang agama Kristen ya, tapi untuk kedepannya saya akan lebih banyak menampilkan tentang psikologi, motivasi, success story dan lain-lain lah. Ya, sesekali menampilkan tentang agama Kristen gitu, agar channel saya juga dapat ditonton untuk semua orang yang bukan hanya orang Kristen saja gitu. Ya, mungkin segitu aja dulu pendahuluannya ya. Nah, untuk awal ini saya mau menceritakan tentang tokoh psikologi yang membuat tes DISC ya, seperti ini penampakannya ya. Nah, tes ini tuh banyak dipakai untuk menyeleksi calon pegawai untuk perusahaannya yang tidak memakai tes psikologi yang full ya. Ya mungkin untuk menghemat budget atau waktu. Jadi selain wawancara juga mereka akan dites DISC ini. Nah, untuk video ini saya tidak akan membahas DISC-nya gitu, tapi mungkin ya di video berikutnya lah saya akan membahas tentang DISC-nya. Tapi untuk sekarang itu saya fokus kepada tokoh yang membuat teori yang fenomenal ini gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menceritakan tentang William Moulton Marston, sang penemu DISC. Ini waktu masih mudanya, ini waktu udah berumur. Nah, di sini kok namanya kok Charles ya, bukannya William gitu. Tapi ini Charles. Ya, seperti J.K. Rowling gitu ya, si penulis Harry Potter. Nah, di situ kan dia nulis buku lagi tuh tentang detektif ya. Saya pernah bacanya tuh. Baca buku lumayan bagus sih tentang detektif yang judulnya Kukus Calling gitu ya. Burung burung kukus ya gitulah. Bukan bolu kukus ya, tapi itu nama burung ya, susah sih namanya, Kukus Calling gitu. Nah, di situ juga dia nggak nulis J.K. Rowling, tapi dia menamakan dirinya itu Robert Galbraith ya. Oke, kita balik lagi ya. Nah, siapa sih Profesor Moulton ini? Nah, beliau itu seorang psikolog gitu ya. Dia juga menemukan prototipe alat pendeteksi kebohongan ya, lie detector bersama istrinya Elizabeth. Ini dia orangnya. Karena ternyata istrinya juga cerdas gitu dan sangat membantu profesor gitu. Sayangnya tuh pada waktu itu diskriminasi terhadap perempuan tuh masih sangat tinggi ya, Kak. Sehingga istrinya tuh kesulitan memperoleh gelar PhD seperti suaminya karena ya ditolak terus karena dia itu perempuan gitu. Nah, berarti eh, kelihatan cerdasnya ya orang-orang ini gitu. Dia menemukan DISC, dia pun menemukan prototipe lie detector gitu. Nah, ada juga satu lagi yang fenomenal lagi yang dia ciptakan gitu, yaitu dia menciptakan salah satu tokoh komik yang paling terkenal, salah satu yang paling fenomenal, yang salah satu yang paling legendaris. Tokoh apakah itu? Ini dia. Dia menciptakan tokoh Wonder Woman ya. Siapa sih yang nggak tahu Wonder Woman gitu kan? Apalagi yang cowok-cowok ya, siapa yang nggak tahu ya. Benar-benar ini ya fenomenal gitu. Ini pernah dibuat live actionnya ya, ini diperankan oleh Linda Carter. Saya dulu waktu SD tuh eh, rutin nonton Wonder Woman ini yang diperankan Linda Carter, kan ini serian ya. Nah, saya juga pernah nonton yang versi Gal Gadotnya ya.
Ini dua-duanya itu adalah Miss Universe ya. Ya, karena memang Wonder Woman itu kan diceritakan ya cantik ya dan juga hot gitu, seksoi gitu. Nah, kalau yang belum tahu kan Wonder Woman itu ada di DC Comics gitu. Jadi ada Trinity namanya ya. Jadi 3 yang paling terkenal yaitu Superman, Batman, dan Wonder Woman gitu. DC Trinity disebutnya gitu. Nah, kalau Marvel kan ya banyak banget yang terkenal ya. Iron Man terkenal, Wolverine terkenal, Captain America, Hulk, ini apalagi nih paling fenomenal yang paling terkenalnya kan Thor terkenal gitu ya. Ngomong-ngomong kenapa saya jadi bahas komik ya? Ya, balik lagi aja lah ya. Nah, di sini diceritakan ya Profesor Marston ini pernah dibuat filmnya gitu. Saya juga nonton filmnya untuk sebagai referensi ya, selain referensi dari sumber-sumber lain gitu. Saya banyaknya lihat dari film ini gitu. Nah, diceritakan itu kalau Profesor Marston itu seorang lulusan Harvard dan dapat gelar PhD dalam bidang psikologi. Juga dalam hal ini tuh dia jadi profesor yang ngajar di psikologi ya di Harvard. Di situ dia mulai mengemukakan gagasan-gagasan ide-idenya tentang karakter-karakter atau emosi manusia dan mencobanya pada mahasiswa-mahasiswinya yang nanti akan menjadi cikal bakal terciptanya tes DISC tersebut. Nah, menurut saya itu yang menarik itu adalah kehidupan pribadi si Profesor Marston itu sendiri sih. Diceritakan Profesor Marston itu punya seorang kolega yang namanya Olive. Nah, siapakah Olive itu? Nah, Olive itu adalah mahasiswinya sendiri yang menjadi asdos di sana. Nah, ini dia seorang gadis cantik gitu. Pemeran di filmnya juga cantik banget gitu. Nah, sehingga mereka bertiga itu menjadi sangat dekat dan sering menghabiskan waktu bersama-sama gitu. Kalau dilihat di filmnya itu ya profesor itu memang hebat ya, jelasin teori-teorinya, ngajarnya juga menarik gitu. Menurut saya ya sebagai mahasiswa psikologi ya. Jadi menjadikan profesor itu dosen yang populer gitu. Filmnya juga cukup menarik sih menurut saya. Atau mungkin karena saya suka film tentang dokumenter ya atau juga ya. Tapi film ini tuh lucu sih sebenarnya, bisa memainkan emosi penonton gitu. Menarik lah pokoknya mah gitu, eta lah pokoknya. Nah, di situ itu diceritakan ya kalau karakter Wonder Woman itu terinspirasi dari kehidupan sehari-hari Olive yang unik ya, terutama di asrama putrinya gitu. Jadi ini ya. Jadi basically ya profesor itu menggambar Olive sih sebagai superhero. Ya istrinya juga sebagai inspirasinya juga sih, tapi lebih banyak ke Olive gitu. Nah, selain mengembangkan DISC ini ya, yang fenomenal ini, tim profesor yang bertiga juga fokus menemukan untuk alat lie detector ini ya. Nah, di sini nih drama itu mulai menarik ya. Drama mulai terjadi gitu. Ketika lie detector itu dicoba ya pada si profesor gitu ya. Nah, ini istrinya ya, Elizabeth itu tanya gitu sama sama si profesor. Nih, kamu suka sama Olive nggak gitu kan? Gitu. Nah, di sini lie detektornya itu benar-benar bekerja dengan sempurna ya. Kalau kalian tahu maksud saya ya, benar-benar sempurna bekerjanya ya lie detektor itu. Jadi situasinya itu benar-benar awkward, benar-benar nggak nyaman gitu ya. Di dalam mereka bertiga itu canggung gitulah, canggung gitu. Nah, tapi yang lebih parah lagi itu ketegangannya, kecanggungannya itu nggak berhenti sampai segitu gitu. Di situasi awkward seperti itu, ini si Olive malah memperkeruh lagi keadaan gitu. Dia bilang kalau dia tuh sebenarnya cinta sama Elizabeth dong. Suka sama Elizabeth, bukan bukan sama si profesor gitu kan. Pusing gak tuh kan? Ya. Nah, eh, ini sih
sekedar info aja sih, kalau nggak terlalu penting lah kalau yang nggak suka komik ya gitu. Nah di komik itu di Wonder Woman itu diceritakan punya lasso ajaib gitu. Disebutnya tuh lasso of truth. Jadi semua orang yang ditalinya itu bakal tunduk pada Wonder Woman gitu, dengan artian dia nggak bisa bohong. Dia akan dipaksa jujur gitu. Nah, udah jelas ya, lasso of truth itu inspirasinya dari lie detector yang mereka temukan gitu ya. Ya, singkat cerita mereka bubar ya karena kearkutan, kecanggungan yang itu mereka bubar. Tapi singkat cerita lah, saya singkat saja ya biar ini karena durasi ya. Singkat cerita mereka itu ya karena psikolog profesional ya. Jadi mereka itu akhirnya dapat berdamai kembali lah. Tapi tapi drama lagi terjadi gitu. Jadi ketika mereka berdamai gitu ya. Nah, terjadi hal-hal yang sangat memesumkan gitu di antara mereka bertiga ya. Ya, mereka bertiga ya. Kalau kalau kalian tahu maksud saya, mereka bertiga gitu. Jadi sampai-sampai membuat si Olive itu hamil gitu. Yang akhirnya membuat mereka bertiga itu dipecat karena hal itu. Karena hubungan terlarang mereka bertiga itu terlihat jelas di antara orang-orang sekitar gitu. Apalagi zaman dulu tuh masih belum bisa menerima hal-hal seperti itu, bahkan di Amerika sekalipun kan. Kalau sekarang kan ya bebas-bebas saja, hal-hal kayak gitu mah udah biasa gitu kan. Ya, eh, singkat cerita ya mereka itu harus struggle kan mempertahankan hidup mereka, hidup anak-anak mereka. Jadi mereka bertiga itu dan anak-anak mereka itu tinggal di satu rumah. Mereka udah nggak jadi dosen gitu, jadi fokus untuk buat komik gitu. Jadi sisa cerita film ini menceritakan bagaimana perjalanan si profesor, inspirasinya dan sebagainya dalam membuat karakter Wonder Woman dengan menggabungkan teori DISC yang dia bangga-banggakan terus-menerus gitu kan, karena waktu itu belum populer gitu kan, belum terlalu diterima gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya inspirasi si profesor ini rada-rada mesum gimana gitu ya. Sampai-sampai si Elizabeth dan Olive juga sampai bingung sendiri gitu dan anggap ya ini mah pornografi tuh gitu kan. Sampai-sampai si profesor itu tuh dipanggil oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Kalau sekarang mah ya KPI-nya lah gitu ya untuk mempertanggungjawabkan komik-komiknya gitu. Karena kan karakter Wonder Woman itu ya seksoi banget gitu ya. Zaman itu belum terbiasa gitu. Zaman sekarang mah ya komik-komik gitu ya. Game-game itu malahan berlomba-lomba gitu menampilkan karakter wanita yang seksoi-seksoi begitu ya. Nah, meskipun melalui banyak tantangan, tapi si profesor itu tidak menyerah dan terus-menerus mencari inspirasi untuk menyempurnakan karakter Wonder Woman-nya gitu ya. Sampai-sampai harus belusukan ke ke toko lingerie gitu ya, itu pun dijalani gitu sama si profesor. Di situ juga ada apa ya, demo gitu ya dalam tanda kutip, demo itu tentang seksualitas gitu ya, bagaimana mencari kepuasan dengan cara yang lain gitu ya. Nah di situ sampai mencari ya belusukan sampai segitunya gitu ya. Nah ini sampai akhirnya suatu saat gitu si Olive ini benar-benar menjadi inspirasi Wonder Woman teh benar-benar gitu ya. Ini kalau mau lihat gambarnya lebih jelas ya tinggal nonton aja lah, karena di sini ada ornamen-ornamen lengkapnya ya, ada tiil-tiilnya itu Wonder Woman pakai apa aja gitu ya, itu lengkapnya ada di situ. Nah, seperti almarhum Abah Stanley ya ketika membuat Spider-Man ya, pasti pertama kali itu orang-orang ya pasti ngejek dan nggak percaya ya pada karakter ciptaannya itu akan sukses gitu ya. Begitu juga si profesor itu kesulitan untuk mempublikasikan karakter ciptaannya ya.
Ini kalau seandainya ya mereka berhenti di tengah jalan ya, itu apa jadinya dunia ini gitu kan. Aduh, saya sebagai fans berat Spider-Man gitu ya, kalau Stanley berhenti di tengah jalan gitu, nggak dunia tanpa Spider-Man gitu apa jadi gitu ya, lebay banget gitu kan. Ya apa jadinya Profesor Marston kalau berhenti di tengah jalan, jadi dunia itu tanpa Wonder Woman gitu apa jadinya gitu. Ya. Nah, seperti Babah Stanley ya, dan begitu pula Profesor Marston gitu. Penampilan perdana si Spider-Man dan Wonder Woman itu langsung meledak ya, sampai sekarang gitu ya. Dan makanya kalau ada orang yang meremehkan ya terobos aja ya, siapa tahu kan ini seperti ini kan meledak gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita bisa menampilkan karakter Wonder Woman gitu kan. Nah, tapi seperti kisah-kisah telenovela ya, nggak asik gitu ya kalau nggak ada intrik-intrik kehidupan gitu ya. Nah, tadi kan sempat saya singgung ya kalau komik Wonder Woman itu sempat diprotes kayak sama Komisi Perempuan dan Anak-anak gitu ya. Nah, si si profesor ini bukannya nurutin mereka gitu ya, malahan tambah ekstrim gitu si profesornya teh gitu. Jadi semakin banyak kemesuman yang terjadi dalam komiknya gitu. Sehingga masyarakat itu yang tadinya menggemari komik Wonder Woman itu mereka jadi benci gitu, terutama ibu-ibu yang takut anak-anaknya baca komik ini kan gawat gitu ya kalau anak-anak baca ini, jadi ibu-ibu tuh protes gitu sampai sampai mereka itu bakar komik-komiknya karena mereka bilang ya nggak cocok buat anak-anak karena banyak perbudakan, penyiksaan, penyimpangan seksual dan lain-lain dengan yang bertentangan dengan norma saat itu kan. Ya untuk zaman sekarang mah ya semua pasti bisa menerima ya. Siapa yang nggak bisa menerima Wonder Woman gitu kan, apalagi cowok gitu kan. Apalagi juga masyarakat juga belum bisa menerima kalau mereka itu bertiga tinggal satu rumah satu ranjang. Nah, sehingga anak-anak mereka pun menjadi korban bulian gitu. Ya, singkat cerita sih, mereka itu bisa melewati semuanya itu kan karena lama-lama juga ya, apalagi Amerika gitu kan. Semakin lama tuh semakin terbuka untuk hal-hal seperti itu gitu. Komik Wonder Woman juga akhirnya juga lambat laun dapat diterima gitu kan di masyarakat karena perkembangan zaman juga. Nah, ini akhir cerita itu Profesor Marston Profesor Marston ini meninggal karena kanker gitu. Filmnya sih udah tamat sampai di situ sih teman-teman semua. Nah, tapi apakah ada cerita menarik lagi? Ada ternyata saudara-saudara. Jadi jadi tetap masih ada intrik-intrik gitu. Karena setelah filmnya keluar gitu ya. Nah, filmnya itu diprotes nih sama sama cucu profesor sendiri yaitu Christy Marston ini diprotes gitu. Dia bilang kalau kisahnya itu terlalu berlebihan dan terlalu Hollywood banget ya. Kalau kalian ngerti maksud saya ya, terlalu Hollywood banget gitu. Dia bilang itu kalau Olive dan Elizabeth itu hanya sebatas saudara aja gitu. Mereka memang bertiga tinggal satu rumah tapi bukan satu ranjang karena nggak ada cinta segitiga di antara mereka. Dodol bener kan kayak gitu kan. Nah, tapi eh, si Christy ini apa ya, cerita itu eh, keti, apa ketika Profesor Marston meninggal itu si Christy ini baru lahir gitu. Jadi dia tuh tidak tidak dengar langsung dari si profesornya gitu. Jadi apa mungkin si cucunya malu mungkin menutupi atau gimana atau memang benar berlebihan ala Hollywood juga ya nggak tahu juga karena sumber lain juga tidak terlalu detail menceritakan kehidupan Profesor Marston sih. Tapi kalau si Christy itu si cucunya profesor itu benar, terus si Olive itu hamil dengan siapa kalau gitu kan? Punya anak dengan siapa kalau gitu kan? Ya, tapi ya hanya
cicak-cicak di dinding saja yang tahu kebenarannya ya, cicak-cicak di dinding rumah Profesor Marston saja yang tahu kebenarannya gitu. Ya, tapi ya teman-teman, terlepas dari berbagai macam kontroversi kehidupan si profesor ya, dari sini kita bisa banyak belajar tentang perjuangan, lika-liku kehidupan, masing-masing punya jalannya sendiri ya, punya berkatnya sendiri, asal kita mau menjalaninya dengan tekun dan pantang menyerah, pasti suatu saat kita akan sampai ke tujuan kita masing-masing. Tah, eta. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini sampai akhir, dan untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang teori DISC itu sendiri supaya kita bisa lebih dekat ya dengan tes ini karena kita sudah mengenal penciptanya gitu. Ya, siapa tahu juga kan kalau kalian pas dites waktu ngelamar kerja kan kalian bisa sok-sok tahu gitu kan sama testernya kan. Karena saya yakin sih para testernya juga pasti belum tahu kisah hidup pencipta DISC. Nah, eta nya. Jadi kalian bisa bisa ada poin plusnya sendiri gitu. Bisa sok-sokan dulu. Ya, mungkin segitu aja teman-teman ya. Sekian dari saya. Salam damai Indonesiaku. Tuhan memberkati kita semua.